Welcome, selamat datang kembali di pemuritan hari ini di JSM. Keluarga Allah, kali ini saya ingin membagikan kepada kita semua satu sharing firman Tuhan yang judulnya adalah Rahasia Terbang Tinggi. Nah, ini sesuatu yang sangat penting sekali yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Kalau kita mau dibawa Tuhan terbang tinggi, maka kita harus nangkap rema ini. Kita harus ngerti, bahkan kita melakukan rema ini. Apa itu rahasianya? Doa puasa. Ini penting sekali. Kalau tahun ini saudara mau dibawa Tuhan bukan hanya berjalan maju, bukan hanya berlari kencang, tapi saudara mau dibawa Tuhan terbang tinggi. Saya mau ngomong sama saudara, nggak bisa tidak. Anda dan saya harus komit doa puasa. Oke, ini satu kebenaran yang mungkin tidak menyenangkan buat saudara, tetapi ini so real, ini begitu nyata. Anda nggak doa puasa, Anda mungkin tetap bisa maju. Ya, maju berjalan atau maju berlari, tapi tidak untuk terbang tinggi. Ya, hanya kalau saudara dan saya komit dalam doa puasa, Anda akan melihat kuasa Tuhan sendiri akan bermanifestasi, membawa kita terbang tinggi. Ayo kita baca dulu Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan. Nah, ganjaran dalam Alkitab bahasa Indonesia kita ini, ketika saya melihat salah satu terjemahan bahasa Inggris, ditulis sebagai disiplin. Oke, berarti ini bicara tentang disiplin. Anda dan saya harus tahu bahwa doa puasa itu adalah salah satu disiplin rohani terpenting yang perlu dimiliki oleh setiap orang Kristen, setiap orang percaya. Jadi ayat ini saya yakin juga bicara tentang yang namanya doa puasa. Nah, pada waktu kita mendisiplin diri kita untuk doa puasa, saya lanjutkan ya, ditulis begini. Tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Yang namanya doa puasa itu secara daging gak enak. Ya, secara jasmani namanya doa puasa. Ya, maka harusnya kita bisa makan enak, harusnya kita bisa nikmati ini dan itu. Tapi sekarang kita mengosongkan diri kita. Kita menolak semuanya itu. Jadi secara jasmani, secara daging, kita pasti berontak. Makanya ditulis yang namanya disiplin, ganjaran, waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Nah, ini memang harga yang harus dibayar. Tapi begini, kalimat berikutnya dalam ayat itu ditulis, tetapi kemudian ia menghasilkan. Jadi nggak enak, tapi menghasilkan. Wow. Sekali lagi saya ulangi ya. Nggak enak, tapi menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi kalau saudara dilatih oleh doa puasa, kalau Anda melatih tubuh jasmani saudara, doa puasa, Anda mendisiplin diri saudara, doa puasa itu memang gak enak. Tapi kemudian akan menghasilkan menghasilkan buah yang luar biasa. Itu yang akan memberikan kekuatan dan kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita bukan hanya bisa maju berjalan, bukan hanya bisa berlari, tapi Tuhan bawa kita terbang tinggi. Makanya saya mau ngomong begini, yang namanya doa puasa, kalau kita sudah ngerti, itu bukan lagi kewajiban, tetapi kebutuhan. Yes, kita gak diwajibkan untuk doa puasa, tetapi kita butuh doa puasa. Kalau Anda mau maju lebih cepat, Anda butuh doa puasa. Kalau Anda mau dibawa Tuhan terbang tinggi, butuh doa puasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri
Anda coba renungkan. Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah 100%. Tapi ketika dia turun ke dunia jadi manusia 100%, Alkitab mencatat Tuhan Yesus doa puasa 40 hari, 40 malam. Wow, ini luar biasa sekali. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus sendiri doa puasa 40 hari, 40 malam, artinya ia tahu sesuatu yang tidak diketahui kebanyakan orang Kristen. Ia tahu bahwa ia butuh doa puasa, bukan ia sekedar wajib, karena nggak ada yang mau wajibkan dia. Ia mendisiplin dirinya, melatih dirinya untuk doa puasa. Walaupun nggak enak, ia tetap doa puasa. Karena itu menghasilkan banyak manfaat. Karena itu akan memperbesar kapasitas rohnya. Itu akan membawa dia mengalami akselerasi, percepatan. Bukan hanya maju, berjalan, berlari, tapi dibawa terbang tinggi. Amazing ya. Jadi saya ajak saudara yang jarang puasa, nggak pernah puasa, atau selama masa pandemi ini sudah mulai berhenti puasa, saya tantang saudara, ayo bangkit, doa puasa. Kalau Anda mau mengalami breakthrough yang besar, Anda perlu doa puasa. Kalau Anda butuh mujizat pembalikan yang luar biasa, Anda perlu doa puasa. Oke, ya saya bacakan ayat di dalam Matius 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Nah, dari ayat ini makanya sebagian sarjana Alkitab percaya bahwa ketika Tuhan Yesus ya diambil daripada mereka, naik ke surga, maka murid-murid yang naik ke loteng atas di Yerusalem itu mereka berdoa. Ya, sebagian sarjana Alkitab percaya bahwa murid-murid Yesus tidak hanya berdoa, tetapi mereka juga berdoa puasa. Nah, Anda bisa melihat mereka 10 hari doa puasa siang malam di loteng atas di Yerusalem itu. Dan kemudian Holy Spirit, Roh Kudus tercurah atas mereka. Dan kemudian di atas tiap kepala murid-murid Yesus ada lidah api. Dan sejak saat itu mereka kayak terima kapasitas yang baru. Mereka diperbesar kapasitasnya. Dan kemudian kegerakan terjadi luar biasa. Sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Anda renungkan, tadinya mereka mengalami penurunan drastis. Tapi ketika mereka doa puasa, penurunan drastis itu dibalik. Ya, jadi peningkatan tajam. Saya berdoa tahun ini ada mujizat pembalikan. Sehingga saudara mengalami peningkatan tajam. Seperti yang dialami murid-murid Yesus. Dalam kehidupan rohani Anda mengalami peningkatan tajam. Di dalam pelayanan Anda mengalami peningkatan tajam. Di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, dan setiap aspek hidup saudara, Anda mengalami peningkatan tajam. Karena itu saudara dan saya juga perlu doa puasa. Oke, kita lanjutkan lagi ayat 16 dan 17. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Nah, kalimat terakhir Anda perhatikan. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Coba Anda renungkan ini. Firman Tuhan yang ngomong anggur baru akan dituang ke kantong yang baru. Apa meaningnya? Apa artinya? Yang namanya anggur
itu bicara tentang pengurapan. Berarti anggur baru itu pengurapan yang baru. Anugerah yang baru. Favor yang baru. Berkat yang baru. Kemenangan yang baru. Terobosan yang baru. Saya berdoa yang baru dari Tuhan. Anggur baru itu saat ini tercurah dalam hidup saudara. Tapi tahukah saudara, untuk saudara bisa mengalami sungguh-sungguh pencurahan anggur baru, Tuhan nunggu kita sediakan kantong yang baru. Nah, artinya apa? Kantong yang baru ini bicara tentang kapasitas hati kita. Oke, jadi kapasitas hati kita ini harus dibaharui supaya ada ruang untuk Tuhan bisa mencurahkan anggur yang baru itu. Nah, Anda harus mengerti, waktu kita doa puasa, sebenarnya yang sedang terjadi adalah kita sedang menyediakan kantong yang baru buat Tuhan memenuhinya dengan anggur yang baru. Kenapa saya ngomong begitu? Karena waktu kita doa puasa, kita ini sedang menyingkirkan banyak hal dalam hidup kita. Menyingkirkan dosa, menyingkirkan kedagingan, menyingkirkan hal-hal yang lain, perkara-perkara duniawi dari hidup kita. Supaya apa? Ada space yang baru, ada tempat yang baru, ada ruang yang baru, yang kosong, yang ada di hati kita, dalam hidup kita, waktu yang baru, kerinduan yang baru, fokus yang baru, iman yang baru, yang bisa diisi oleh Tuhan dengan anggur yang baru. Dan kalau kita sediakan kantong barunya itu nggak cuma satu, kita sediakan kantongnya banyak. Kita akan menikmati pencurahan anggur baru yang melimpah. Doa saya sepanjang tahun ini ada berkat baru yang melimpah, ada anugerah baru yang melimpah, akan ada kemenangan baru, pertumbuhan baru, pelipat gandaan baru yang melimpah, yang Tuhan curahkan dalam hidup saudara karena Anda komitmen doa puasa. Bukankah itu yang dialami oleh janda yang ditolong oleh Nabi Elisa? Nabi Elisa ngomong kepada janda itu, sediakan bejana-bejana yang kosong, jangan sedikit. Elisa ngomong, suruh nyediainnya jangan sedikit, bila perlu yang banyak. Dan puji Tuhan, janda itu menyediakan yang banyak, bejana yang banyak, kantong yang banyak. Dan karena yang disediakan banyak, ketika terjadi mujizat itu, pencurahan minyak yang baru itu terjadi, maka yang dipenuhi bukan cuma satu bejana, tapi banyak bejana. Akibatnya apa? Minyak yang baru itu bisa dijual, membayar hutang mereka, hutangnya lunas, bukan lagi kekurangan, tapi sekarang mereka sisa, ekstranya banyak. Sekarang mereka jadi berkelimpahan. Tadinya pas-pasan terus, sekarang berkelimpahan. Makanya saya mau ngomong sama saudara sekali lagi. Kalau saudara nggak mau hanya pas-pasan, nggak mau hanya maju biasa, tapi Anda mau terobosan besar. Anda mau dibuat Tuhan terbang tinggi. Saya mau katakan, sediakan bejana yang baru. Sediakan kantong yang baru. Caranya gimana? Doa puasa. Ya, jangan doa puasa biasa-biasa, tapi doa puasa yang konsisten. Doa puasa yang banyak. Jangan sedikit-sedikit doa puasa, tetapi banyak-banyak doa puasa. Saya rasakan dalam hati saya sendiri, sejak dari awal tahun ini, Tuhan mulai banyak bicara kepada saya doa puasa. Dan saya mulai lakukan itu. Saya ambil waktu doa puasa. Saya berusaha sesering mungkin doa puasa, doa puasa, doa puasa. Kenapa? Karena saya ngerti di dalam memimpin pelayanan, memimpin gereja, di dalam mengembangkan. Karena akan ada yang namanya rintangan, akan ada yang namanya tantangan. Tapi saya dapatnya gini, ketika saya taat sama Tuhan, rema Tuhan untuk mulai bangkit doa puasa, doa puasa. Sementara saya doa puasa, bejana barunya banyak. Tuhan curahkan anggur baru yang banyak. Sementara saya doa puasa, saya bisa merasakan Tuhan tuh kayak kirim pasukan malaikat. Dan pasukan malaikat itu buat saya ada dua. Yang satu malaikat yang tidak kelihatan, malaikat surgawi. Yang satu malaikat-malaikat yang kelihatan, manusia seperti saudara dan saya yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Baik yang tidak kelihatan maupun kelihatan. Dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Seperti
waktu Musa naik ke gunung untuk berdoa, Tuhan pakai Yosua dan tentara Israel untuk berperang. Dan kemudian kemenangan-kemenangan baru yang besar Tuhan kerjakan. Jadi saya melihat sementara saya doa puasa, Tuhan kirimkan pasukan malaikat untuk menyingkirkan rintangan, untuk menaklukkan musuh, untuk mengalami terobosan. Sehingga ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Dan benar-benar saya merasakan sejak dari awal tahun sampai sekarang, itu luar biasa sekali, saudaraku. Bukan cuma Tuhan bawa gereja kita itu berjalan atau berlari, ya. Anda akan melihat nih, nanti saya akan saksikan sepanjang tahun ini, Tuhan bawa gereja kita terbang tinggi, mengalami akselerasi, percepatan rohani yang luar biasa. Itu sebabnya nanti pada tanggal 5 sampai 25 April 2021, gereja kita akan mengadakan gerakan doa puasa 21 hari. Jadi saya ajak saudara semua, ayo bersama-sama ambil komitmen masuk dalam gerakan doa puasa 21 hari. Ya, buat saya 21 hari itu angka minimal. Ya, kalau bisa lebih dari itu. Saudara yang bisa 40 hari, 40 hari. Anda bahkan saya tantang memulai doa puasa bukan nanti nunggu 5 April, tapi mulai dari sekarang. Anda sudah bangkit dan doa puasa. Ya, saya sejak dari awal tahun sudah doa puasa. Saya ajak saudara mulai sekarang doa puasa sesering mungkin. Saya ajak saudara sediakan kantong yang baru, bejana yang baru. Kenapa? Tahun ini Tuhan mau memenuhi anggur yang baru, kemenangan yang baru, terobosan yang baru. Tuhan mau bawa kita terbang tinggi. Siapa mau meresponi firman Tuhan? Siapa mau untuk bangkit di dalam doa puasa? Siapa mau dipakai Tuhan untuk selamatkan jiwa-jiwa? Siapa mau dipakai Tuhan jadi ketua kelompok saya? Saya ajak saudara, ayo kita berdoa bersama-sama. Anda ikuti doa saya. Mari tutup mata, angkat dua tangan saudara, dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mau respon pada firman-Mu. Aku komit doa puasa. Aku bangkit doa puasa. Aku komit selamatkan jiwa. Bersaksi bahwa jiwa-jiwa bagi Yesus. Aku komit jadi KKS, ketua kelompok saya. Aku komit melipat gandakan kelompok saya. Pakai aku Tuhan, ini aku. Utuslah aku. Terima kasih Tuhan, aku percaya ada kemenangan baru, terobosan baru, berkat yang baru Tuhan curahkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin, amin. Luar biasa sekali. Saudaraku, saya percaya sementara Anda melangkah dan taat meresponi firman Tuhan ini, Anda akan melihat anggur baru dicurahkan dalam hidup saudara, dan Tuhan bawa kita terbang tinggi. Jadi, ada yang diberkati, Anda bisa subscribe channel CSM, Anda bisa sharekan firman ini kepada teman-teman saudara, biar mereka juga diberkati, dan semua dari kita dibawa Tuhan terbang tinggi. Ayo kita gerakkan di kelompok sel untuk doa puasa. Gerakkan di tim ibadah untuk doa puasa. Gerakkan di gereja kita masing-masing doa puasa. Dan mari kita dibawa Tuhan terbang tinggi. Salam keluarga Allah. Tuhan memberkati. Amin.